Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Ratandra dari kelas Biologi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sel dan komponen kimiawi penyusun sel. Berikut daftar isi dari konsep sel dan komponen kimiawi penyusun sel. Konsep sel dan komponen kimiawi penyusun sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. Berdasarkan penemuan Robert Hooke, berkembanglah teori-teori mengenai sel. Beberapa saintis turut memberikan kontribusi terhadap konsep sel. Sel sangat mendasar bagi ilmu biologi, sebagaimana atom bagi ilmu kimia. Seluruh organisme terdiri atas sel. Dalam hierarki organisasi biologis, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup. Jadi, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sel sebagai unit struktural terkecil berarti bahwa sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Sel tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat berdiri sendiri. Adapun sel dikatakan sebagai unit fungsional terkecil berarti bahwa sel dapat melakukan berbagai proses kehidupan. Misalnya respirasi, transportasi, reproduksi, ekskresi, sekresi, dan sintesis. Selain itu, sel juga merupakan unit hereditas makhluk hidup berdiri yang menurunkan sifat genetis dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Seluruh kegiatan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Senyawa kimia penyusun sel disebut protoplasma yang merupakan substansi kompleks. Secara garis besarnya, komponen kimia sebuah sel terdiri atas unsur makro, unsur mikro, senyawa organik, dan senyawa anorganik. A. Unsur makro. Unsur makro merupakan unsur terbesar yang menyusun sebuah sel. Unsur makro terdiri atas 5 unsur utama, yaitu oksigen sebanyak 62%, karbon sebanyak 20%, hidrogen sebanyak 10%, nitrogen sebanyak 10%, dan kalium sebanyak 25%. Selain itu juga terdapat sulfur, fosfor, kalsium, magnesium, dan natrium. Dari berbagai unsur tersebut, unsur karbon, hidrogen, dan oksigen merupakan unsur paling utama serta dapat bersenyawa membentuk molekul karbohidrat, lemak, asam nukleat, dan protein. B. Unsur mikro. Unsur mikro merupakan unsur yang terdapat dalam jumlah sangat sedikit. Beberapa jenis unsur mikro dalam sel antara lain besi, lokasinya di sel mitokondria, kloroplas, enzim, sitokrom. Tembaga, lokasinya di sel mitokondria, kompleks enzim. Kobalt, lokasinya di sel enzim B12 dependent dan mitokondria. Mangan, lokasinya di sel kloroplas dan sitoplasma. Sens, lokasinya di sel nukleus, ribosom, dan enzim. Molybdenum, lokasinya di sel akar nodul atau tumbuhan, dan enzim nitrogen. Boron, lokasinya di sel dinding sel, floem, dan xilem. Silikon, lokasinya di sel dinding sel tumbuhan. C. Senyawa organik. Senyawa organik terdiri atas mikromolekul dan makromolekul. Mikromolekul terdiri atas asam amino, nukleotida, asam lemak, dan glukosa. Makromolekul terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Pertama, karbohidrat. Karbohidrat tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terdiri atas rangkaian molekul-molekul gula yang disebut monosakarida. Berdasarkan gugus gula penyusunnya, karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida yaitu karbohidrat yang terdiri atas 1 gugus gula. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri atas 2 gugus gula.
Polisakarida merupakan untaian monosakarida yang sangat panjang. Untaian ini dapat lurus maupun bercabang-cabang. Polisakarida digolongkan menjadi polisakarida struktural dan polisakarida nutrien. Beberapa contoh polisakarida struktural yaitu selulosa pembentuk dinding sel tumbuhan, asam hyaluronat sebagai salah satu komponen substansi antara sel pada jaringan ikat, serta glikolipida dan glikoprotein yang merupakan struktur penting dari membran sel. Beberapa contoh polisakarida nutrien yaitu amilum yang terdapat di dalam sel tumbuhan dan bakteri, glikogen di dalam sel hewan, serta paramilum di dalam beberapa jenis sel protozoa. Berikut contoh gambar polisakarida. 2. Protein. Protein merupakan senyawa organik terbesar yang menyusun sel dan merupakan polimer dari asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida. Protein tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, serta kadang-kadang terdapat sulfur dan fosfor sebagai unsur tambahan. Akan menjelaskan penemuan struktur protein model Linus Pauling. Pada tahun 1951, Linus Pauling mengusulkan struktur sekunder protein, termasuk helix, alfa, dan lembaran beta, menggunakan model ikatan kimia dan kristalografi Sinarex. Karyanya membantu memahami bagaimana protein melipat dan berfungsi yang penting untuk biologi molekuler dan biokimia struktur. Struktur protein Pauling memberikan wawasan mendalam tentang mekanisme biologis, mendorong penelitian lebih lanjut tentang protein dan enzim. Lipid atau lemak. Lipid tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lipid merupakan senyawa yang bersifat hidrofobik dan larut dalam pelarut organik. Di dalam sel terdapat bermacam-macam lipid, diantaranya fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Fosfolipid merupakan komponen utama membran sel yang berfungsi melindungi sel dari teror eksternal. Fosfolipid memiliki dua bagian yaitu kepala dan ekor. Bagian ekor fosfolipid bersifat hidrofobik, yaitu takut air dan sukar larut di dalam air. B. Glikolipid terlibat dalam pensinyalan sel, pengenalan sel, dan adhesi sel. C. Steroid terdapat secara alami pada tumbuhan dan hewan atau dapat dibuat laboratorium. Contoh steroid meliputi hormon seks, kolesterol, asam empedu, dan beberapa obat. Nukleotida dan asam nukleat. Asam nukleat adalah makromolekul yang sangat penting untuk kelangsungan hidup sel. Asam nukleat terdiri atas dua macam yaitu asam deoksiribosa nukleat atau DNA dan asam ribosa nukleat atau RNA. DNA merupakan penyimpanan informasi genetis dalam sel dan bersama-sama dengan protein histon membentuk kromosom. Satu asam nukleat terdiri atas nukleotida yang saling berikatan dengan ikatan fosfodiester. D. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik yang menjadi komponen kimia sel antaranya air, garam-garam mineral, dan gas. Pertama, air. Air merupakan senyawa penyusun sel terbesar, bahkan 50-60% berat sel. Air berperan sangat penting pada kehidupan sel maupun kehidupan semua organisme. Air merupakan pelarut dan pengangkut senyawa-senyawa yang diperlukan sel maupun limbah yang harus dibuang. Air juga berperan sebagai media berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Senyawa B. Garam-garam mineral. Garam-garam mineral di dalam sel terdapat dalam bentuk ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Beberapa contoh garam mineral dalam sel antara lain NaCl, MgCl, CaSO4, dan NaHC03. Garam-garam mineral tersebut berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa dalam sel. C. Gas. Beberapa jenis gas yang terlibat dalam aktivitas sel antara lain karbon dioksida, oksigen, dan amonia. Berperan sebagai sumber energi utama, terdiri atas monosakarida, satu gugus gula,
disakarida 2 gugus gula, dan polisakarida untaian panjang monosakarida. Polisakarida memiliki fungsi struktural, misalnya selulosa, dan nutrisi, misalnya amilum dan kilogen. Protein, polimer asam amino yang berfungsi sebagai komponen membran sel, enzim, pengatur keseimbangan asam basa, serta berperan dalam pergerakan sel. Lipid, senyawa hidrofobik seperti fosfolipid atau pelindung membran, glycolipid atau pengenalan dan adesi sel, dan steroid atau hormon dan komponen membran. Asam nukleat, DNA dan RNA berperan dalam penyimpanan informasi genetik dan proses sintesis protein. 2. Komponen anorganik. Air penyusun utama sel 50-60% yang berfungsi sebagai pelarut, media reaksi kimia, dan pengangkut senyawa dalam sel. Garam mineral berperan dalam menjaga tekanan osmotik, keseimbangan asam basa, dan menyediakan ion penting seperti Na+, Cl-, Mg2+, dan Ca2+. Gas seperti O2 dan CO2 pentingnya untuk respirasi dan metabolisme sel. Setiap komponen memiliki fungsi spesifik yang saling mendukung, sehingga memastikan kelangsungan hidup sel dan organisme secara keseluruhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.